Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official, channel pendidikan. Kali ini akan kita bahas tryout yang ketiga, pembahasan soal terbaru dikhususkan untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi di tahap kedua. Soal ini adalah soal FR dan pengembangan untuk di tahap kedua. Yang akan kita bahas yaitu pedagogik, manajerial, sosiokultural, dan wawancara lengkap 4 bidang sekaligus dan dilengkapi link tryout yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengetahui kemampuan Bapak Ibu. Seperti biasa, edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika tryout ketiga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Oke, langsung kita masuk pembahasan soal yang pertama, yaitu pedagogik. Satu, hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru matematika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan soal ganjil atau nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Kita perhatikan dari kata kunci soal tersebut. Kata kuncinya di sini Pak Rendra menerapkan yaitu siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor yang ganjil, sedangkan siswa yang nomor genap mengerjakan soal genap. Maka yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, dan E. Beracuan kriteria. Karena Pak Rendra memberikan soalnya tidak secara merata ya dan tidak secara sama, maka Pak Rendra tidak melakukan prinsip penilaian sesuai dengan penilaian adil. Berarti jawabannya adalah yang A, yaitu adil. Kita perhatikan yang ini yang A, adil. Karena di sini tidak sesuai dengan prinsip penilaian yaitu adil. Berikutnya nomor 2. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal di bawah ini, kecuali. Kata kuncinya adalah pembelajaran abad 21, namun ada kata kecuali. A. Mengembangkan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. B. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. C. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, dan keterampilan metakognisi. D. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi. E. Penyelesaian masalah, yaitu berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi atau kerjasama. Jadi perlu kita ketahui ciri-ciri pembelajaran abad 21 itu peserta didik yaitu harus belajar mandiri, kolaborasi atau kerja kelompok, tanggung jawab, mencipta. Ini yang A ini pasti sudah tentu ini merupakan pembelajaran abad 21 ya, karena di sini ada mencipta dan bertanggung jawab ya. Ini. Berikutnya yang kedua yaitu penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Ini maka ini wajib nih ya, ini wajib, maka sudah tidak perlu maksudnya mau tak mau siswa tersebut harus menguasai aplikasi komputer untuk mengikuti abad 21 ini. Berarti ini bukan kategori ya. Berarti karena di sini kecuali, maka jawabannya adalah yang B, yaitu kecuali. Berikutnya, pada abad 21 juga harus memiliki keterampilan ya, baik komunikasi, keterampilan belajar, dan keterampilan metakognisi. Di sini yang D juga ada kata keterampilan kognisinya. Dan yang E yaitu kolaborasi, bekerja sama. Berarti jawaban yang bukan adalah yang B ya, nomor 2. Nomor 3, guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya.
Di sini kata kuncinya yaitu fasilitas pembelajaran pada abad 21. A. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. B. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. D. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. D. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. E. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Tadi pada abad 21 itu menekankan yaitu keterampilan belajar ya, baik keterampilan komunikasi maupun keterampilan dalam pembelajaran tersebut. Maka untuk nomor 3 ini jawaban yang benar berarti adalah yang E, yaitu menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Berikutnya kita lanjut yaitu nomor 4. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkan produk dan akan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pembelajarannya adalah. Perhatikan di sini yaitu menekankan hasil produk ya, dan akan menekan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar tersebut. Adalah A. Pembelajaran berbasis proyek. B. Pembelajaran kooperatif. C. Bermain peran dan simulasi. D. Pembelajaran diskusi online. E. Pembelajaran kontekstual. Itu nomor 4. Karena tadi di sini yaitu menekankan dihasilkannya produk yang dimulai dari merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi. Berarti ini merupakan hasil pembelajaran berbasis proyek. Berarti A. Nomor 5. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data pada siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah, kata kuncinya di sini, karena dalam suatu pembelajaran diperoleh data, yaitu data banyak siswa yang tidak aktif, dan kita sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran yang tepat supaya siswa tersebut aktif di dalam proses pembelajaran. Dan pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktivisme. B. Kontekstual. C. Saintifik. D. Deduktif. E. Induktif. Ya, artinya dari kata kunci tadi, siswa yang tidak aktif kita ubah pendekatan supaya yaitu siswa tersebut aktif di dalam proses pembelajaran. Maka pendekatan yang tepat kita gunakan adalah pendekatan saintifik, yaitu C. Berikutnya kita masuk nomor 6, yaitu soal manajerial. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah, kata kuncinya adalah Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Apabila hal ini terjadi pada diri kita, maka kita melakukan A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. B. Saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. C. Saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. D. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. E. Meminta pertimbangan teman dekat saya.
Karena atasan tadi memarahi kita dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka kita harus berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjut, yaitu soal nomor 7 ya. Kita masuk soal nomor 7. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka saya, perhatikan kata kuncinya yaitu mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan. A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Tadi dari kata kuncinya di sini ada kata kelompok, yaitu berarti bersama-sama ya. Berarti kita mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Maka jawabannya adalah yang E ya. Berikutnya nomor 8. Rekan kerja Anda dimarahi oleh atasan karena ada dokumen yang hilang. Maka yang akan Anda lakukan adalah, kata kuncinya yaitu ada dokumen yang hilang. A. Membiarkannya untuk mengingat di mana dokumen tersebut. B. Menenangkannya karena dimarahi oleh atasan. C. Membantu mencari dokumen yang hilang. D. Ikut menyalahkannya. E. Pura-pura tidak tahu. Ya, jadi kata kuncinya tadi yaitu dokumen yang hilang. Maka kita harus membantu mencari dokumen yang hilang tersebut. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 9. Yasmin adalah seorang pegawai di pemerintahan. Hari ini adalah hari terakhir libur Lebaran, sehingga Yasmin akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan melakukan kegiatan yang selama ini tidak bisa ia kerjakan di jam kerja. Namun, Yasmin teringat akan tugas kantornya yang belum selesai. Sebagai Yasmin, apa yang akan Anda lakukan? Perhatikan, di sini kata kuncinya adalah hari terakhir libur Lebaran. Ya, hari terakhir libur Lebaran, sehingga Yasmin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Namun Yasmin teringat yaitu akan tugas kantornya yang belum selesai. Ya, jadi ada tugas kantor yang belum selesai ya, dan hari ini adalah hari terakhir libur Lebaran si Yasmin tersebut. Sebagai Yasmin, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengerjakannya esok hari saat masuk kerja karena libur adalah hak semua pegawai. B. Santai saja karena tugasnya pasti belum diminta oleh atasan. C. Biasanya hari pertama masuk kerja masih sepi, jadi saya mengerjakan nanti saja. D. Biasanya hari pertama masuk kerja masih sepi, jadi saya menggerakkannya nanti saja kepada atasan apakah pekerjaan tersebut penting atau tidak. E. Menikmati libur sepuas-puasnya karena jarang pulang kampung. Ya, jadi kata kuncinya tadi tersebut adalah hari ini adalah hari terakhir libur Lebaran. Artinya Yasmin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Berarti Yasmin mengerjakannya esok hari saat masuk kerja karena libur adalah hak semua pegawai. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang A. 10. Tetangga saya melakukan renovasi di rumahnya, namun ternyata tukang yang melakukan renovasi tersebut melakukan kesalahan dan merusak sebagian rumah Anda. Maka yang Anda lakukan adalah
Kata kuncinya yaitu di sini melakukan kesalahan ya dan merusak sebagian rumah Anda ya. Maka yang Anda lakukan adalah A. Memarahi tukang tersebut dan memarahi pemilik rumah. B. Diam-diam melapor kepada tetangga untuk memecat tukangnya yang tidak becus itu. C. Melaporkan kepada ketua RT atas perilaku yang tidak menyenangkan. D. Mengingatkan tukang tersebut agar bekerja lebih hati-hati dan meminta solusi. E. Membiarkannya saja karena saya malas bertengkar dengan orang lain. Ya, jadi artinya yang harus Anda lakukan adalah mengingatkan tukang tersebut agar bekerja lebih hati-hati dan meminta solusi. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 11 kita masuk soal yang sosiokultural. Soal ini adalah pengembangan dari soal FR ya. Saat ini banyak pertikaian karena perbedaan pandangan. Pertikaian tersebut terjadi antar agama, suku, kelompok, dan golongan yang satu terhadap yang lain, yang tidak mencerminkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Anda adalah pengajar di SMP dan diminta pendapat agar nilai Pancasila dapat diterima anak SMP dengan baik. Maka usulan Anda adalah, perhatikan di sini tadi saat ini banyak pertikaian ya, perbedaan pandangan, pertikaian antar agama, suku, kelompok, dan golongan. Ini bukan mencerminkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka usulan Anda adalah A. Memberikan contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. B. Siswa diajak dan dilatih untuk membudayakan 3S, senyum, sapa, dan salam. C. Melatih siswa untuk rajin beribadah. D. Melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. E. Menanamkan disiplin terhadap siswa melalui berbagai cara. Ya, maka kita memberikan usulan adalah memberikan contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai Pancasila. Berarti jawabannya adalah A. Berikutnya nomor 12. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan diminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis suatu pasti akan diadakan pesta untuk anak-anaknya yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan adalah, perhatikan. Di sini kata kuncinya adalah kita diundang gitu ya. Atau rekan Anda mengundang Anda untuk menghadiri acara ulang tahun anaknya. Sedangkan Anda sendiri sangat tidak suka atau tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan adalah A. Menelepon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. B. Hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. C. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. D. Datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. E. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun karena jika datang Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Walaupun kita sangat tidak menyukai anak-anak, ya, di sini karena kita diundang untuk menghadiri acara ulang tahun anak rekan Anda, maka kita harus datang dan memberikan kado dan mengikuti acara sampai selesai ya. Gitu. Nomor 12 D.
Nomor 13. Teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat yang sama ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Kata kuncinya adalah teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat waktu yang sama ada pekerjaan penting. Di saat waktu yang sama ada pekerjaan yang penting yang harus Anda selesaikan. Maka saya A. memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga. B. menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. C. teman saya pasti mengerti jika saya sibuk. D. bersama-sama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya. E. menelepon untuk memastikan kondisinya lalu kembali kerja. Untuk nomor 13 tersebut, ya, maka jawabannya adalah menelepon untuk memastikan kondisinya terlebih dahulu, lalu kita kembali bekerja. Jadi jawabannya adalah yang E, ya, nomor 13. Berikutnya nomor 14. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, maupun fakta. Selama hal yang disampaikan tidak melanggar peraturan yang berlaku, opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini. Perhatikan di sini adalah kata kuncinya opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini. A. berbagai hal yang dapat menyinggung perasaan orang lain. B. berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. C. berbagai hal yang bertemakan sara. D. opini yang mengandung unsur dendam pribadi. E. opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris. Maka opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini yang bersifat berbagai hal yang bertemakan sara. C. jawaban. Nomor 15. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah, kata kuncinya adalah ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal. A. mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja. C. mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. E. menerima aturan panitia. Maka jawaban yang benar adalah yang D, yaitu menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Nomor 17. Oke ya, kita lanjut. Nomor 16 terlebih dahulu. Nomor 16 yaitu bidang wawancara. Bagaimana Anda mendeskripsikan tentang arti kata kesuksesan? Kata kuncinya yaitu arti kata kesuksesan. A. sukses berarti dikenal masyarakat luas. B. sukses itu harus menjadi kaya. C. sukses berarti mendapat jabatan yang tinggi. D. sukses artinya bisa membantu dan bermanfaat bagi orang lain. Maka jawabannya adalah yang D. Sukses artinya bisa membantu dan bermanfaat bagi orang lain. Itulah disebut dengan kesuksesan. D jawaban. Nomor 17. Mengapa Anda ingin melamar pada formasi ini? Kata kuncinya, pertanyaannya adalah mengapa Anda ingin melamar pada formasi ini? Yaitu melamar pada formasi ini. A. Saya memiliki pengalaman yang berhubungan dengan formasi ini dan ingin meningkatkan kemampuan saya. B. Informasi ini sedikit peminatnya sehingga peluang saya diterima lebih besar. C. Saudara saya bekerja dalam bidang ini dan menyarankan saya melamar pada bidang ini.
D. Saya sudah mencari informasi mengenai informasi ini dan saya tertarik. Maka jawaban yang benar adalah yang saya memiliki pengalaman yang berhubungan dengan informasi ini dan ingin meningkatkan kemampuan saya. Berarti jawabannya adalah yang A. 18. Bagaimana pendapat Anda terkait adanya uang pelicin dalam pengurusan suatu pekerjaan? Kata kuncinya adalah yaitu terkait adanya uang pelicin dalam pengurusan pekerjaan. A. Itu sudah hal biasa, dijalani saja. B. Hal tersebut dapat mencoreng integritas kita sebagai ASN. C. Mencoba untuk tidak terlibat, namun jika kepepet dan teman lain melakukannya, kenapa tidak? D. Mencoba untuk menasihatinya jika kita sedang di lokasi tersebut. 18. Jawaban yang tepat adalah hal tersebut dapat mencoreng integritas kita sebagai ASN. Jadi jawabannya adalah yang B, nomor 18. Berikutnya nomor 19. Apa pendapat Anda tentang guru profesional? Kata kuncinya adalah guru profesional. A. Guru yang memiliki 4 kompetensi jabatan guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. B. Guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. C. Seorang guru yang supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, dan lain-lain. D. Guru yang terampil berkomunikasi, bersikap, dan berinteraksi dengan peserta didik, sesama guru, tendi, orang tua siswa, hingga masyarakat luas. Kata kuncinya adalah profesional. Yang dikatakan guru profesional adalah guru yang memiliki 4 kompetensi jabatan guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. 4 kompetensi ini sudah mencakup keseluruhan. Maka jawaban adalah yang A. Nomor 20. Apa motivasi Anda menjadi ASN? Kata kuncinya yaitu motivasi. Kata kuncinya adalah motivasi ASN. A. Saya ingin memiliki gaji yang tepat dan jaminan hari tua. B. Saya ingin memiliki jenjang karir yang jelas sekaligus berkontribusi secara langsung untuk negara. C. Orang tua saya berharap saya bisa menjadi ASN. D. Orang tua saya berharap saya bisa menjadi ASN. Nah, ini opsinya sama. Ya, apa sih motivasi Anda menjadi ASN? Maka jawaban yang tepat adalah saya ingin memiliki jenjang karir yang jelas sekaligus berkontribusi secara langsung untuk negara. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Oke, pembahasan 4 bidang untuk tryout ketiga akan kita lanjutkan pada hari berikutnya, yaitu pada tryout yang keempat. Jangan sampai ketinggalan tayangan berikutnya. Semoga pembahasan tryout ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa tekan notifikasi lonceng supaya Bapak Ibu orang pertama kali yaitu mendapatkan informasi dari channel Edukasi Official. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.